Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat tani dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat untuk terus berusaha menanam ya teman-teman. Meskipun harga sekarang lagi sudah mulai menaik ya, sedikit demi sedikit sudah mulai naik, alhamdulillah. Jadi kita harus tetap semangat ya, meskipun harga berapapun jangan kita menanam di saat waktu melihat cabai itu mahal saja teman-teman. Namun kita tetap tanam karena yang namanya konsisten bakal menemui hasil teman-teman ya, meskipun entah kapan. Jadi gini teman-teman, nah, untuk dalam video kali ini ya teman-teman, kita bakal membahas mengenai cabai kaliber, dan ini khusus cara pengolahan lahan hingga penyepraian dan pengocoran yang saya lakukan di cabai kaliber 400 batang ini ya teman-teman. Nah, jadi ini bukan menggurui ya teman-teman, ini saya hanya mau berbagi saja karena saya memang juga pemula teman-teman, baru pertama kali menanam cabai rawit kaliber, dan sebelumnya belum pernah menanam cabai apapun ya teman-teman, karena pertama kali saya menanam yaitu hingga hari ini saya menanam biasanya itu cuma jagung saja teman-teman, jagung manis dan jagung pipil. Namun karena waktu itu pupuk lagi langka ya, kita coba beralih ke cabai ya teman-teman. Nah gitu teman-teman, jadi itu saya bisa menanam cabai yang kita lihat pada hari ini. Nah oke lah teman-teman, jadi yang pertama teman-teman, olah lahan yang saya lakukan di cabai rawit kaliber yang tanpa mulsa ini teman-teman. Yang pertama, karena lahan ini awalnya adalah bekas jagung ya teman-teman. Waktu itu jagung belum baru petik, habis itu saya bersihkan. Nah kemudian saya tinggikan tinggikan gulutannya teman-teman ya, tinggikan gulutannya atau bedengannya kita tinggikan, dan kita lebarkan di area yang untuk air ini teman-teman. Kita lebarkan itu ukurannya 1 meter dan bedengannya itu 80 cm, sekitar itulah teman-teman ya untuk bedengannya. Nah untuk jarak tanamnya ini kita pakai sekitar 70 cm untuk panjangnya teman-teman, per tanaman itu 70 cm. Kemudian untuk lebarnya ya sekitar 60 atau 50 cm ini teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi pengolahan lahan yang pertama kita itu cuma naikkan bedengan ya, kita tinggikan saja untuk bedengannya. Kemudian kita belah tengah ya, di tengah-tengah itu kita kasih pupuk organik dan juga dolomit teman-teman ya. Itu kita kasih itu karena ini hanya 400 pohon ya, ini ada beberapa gulutan teman-teman, hanya sekitar 9 gulut ya kalau nggak salah ini. Nah jadi kita itu kasih hanya 1 sak kapur dolomit dan juga 1 sak pupuk organik ya teman, atau granul yang disebut granul itu teman-teman. Nah itu kita kasih di tengah-tengah dari gulutan atau bedengannya. Nah itu kita kasih dolomit dan juga pupuk organik. Kemudian kita spray menggunakan EM4 ya teman-teman ya, kita spray menggunakan EM4. Kemudian kita tutup, kita tabur lagi dengan dolomit di atas gulutan ini. Kemudian kita spray lagi menggunakan EM4 teman-teman. Nah setelah itu ya teman-teman, keesokan harinya sudah kita langsung tanami karena memang benihnya sudah siap teman-teman. Kita sudah mempersiapkan benih sebelum bedengan ya, atau lahan memang belum jadi, itu kita sudah siapkan teman-teman. Jadi ya ini memang mendadak. Nah jadi setelah itu kita tanam. Nah jadi pas waktu itu lagi musim hujan teman-teman, untuk
musimnya itu lagi hujan terus dari pagi hingga pagi lagi, tiap hari pokoknya tidak berhenti hujan. Nah, waktu penanam juga saya hujan-hujanan teman-teman. Nah, jadi waktu itu kita tanam, kemudian di usia 5 hari ya teman-teman setelah tanam itu sudah kita lakukan penyepraian menggunakan insektisida ya teman-teman yang berbahan aktif abamectin. Kenapa? Karena cabai saya itu terserang tungau teman-teman waktu itu. Jadi saya spray itu dan juga kocor di usia 5 hari dengan NPK 1616 itu dengan dosis hanya 1/4 wadah teh gelas itu teman-teman. Nah, itu hanya 1/4 dengan 16 liter air ya teman-teman. Nah, itu di umur 5 hari, kemudian 10 dan 15 itu dengan dosis 1/4. Kemudian di umur 20, 25 dan 30 itu kita pakai setengah ya, setengah dari gelas teh gelas itu. Kemudian di umur 25, 30, 35 sampai 40 itu kita pakai 1 gelas ukurannya ya teman-teman ya, ukuran pupuk NPK 1616 nya. Kemudian di usia berapa tadi, 30 35 ya, untuk 40 dan seterusnya kita pakai 1,5 sampai 2 gelas per tank 16 liter air teman-teman. Nah, jadi untuk pertama kali pengocoran di usia 5 hari itu teman-teman, NPK 1616 kita sudah mix menggunakan asam amino ya teman-teman ya. Asam amino kita mix di waktu pengocoran teman-teman itu di usia 5 hari. Di 10 hari kita masih sama asam amino dan NPK 1616. Kemudian di 15 hari sama, kita tetap pakai asam amino dan NPK 1616. Asam aminonya kita pakai sekitar 10 mili sampai 20 mili per 16 liter air itu ya teman-teman ya. Jadi di usia 5, 10 sampai 15 itu kita pakai dicampur dengan asam amino itu teman-teman. Kemudian selanjutnya di usia 20 sampai 35 hari itu kita sudah mix NPK 1616 itu menggunakan kita campur menggunakan fungisida ya teman-teman yang berbahan aktif mancozeb. Nah, itu kita mix itu dan juga kita mix juga menggunakan Mordenfol teman-teman. Karena waktu itu Mordenfol harusnya di awal-awal ya teman-teman, di 5, 10, 15. Tapi karena saya pesan online dan baru datang di usia itu, nah jadi saya baru kocorkan di usia 20 sampai 35 hari setelah pindah tanam. Saya kocorkan, kemudian untuk selanjutnya di usia 40 sampai seterusnya itu saya spraykan teman-teman. Nah, jadi pengocoran itu tetap berlanjut dengan interval 5 hari sekali menggunakan NPK 1616 ya teman-teman, dan juga di mix dengan fungisida, saya tidak ketinggalan. Kemudian saya di usia sekitar 50 harian itu saya sudah campur lagi dengan asam humat ya teman-teman ya untuk pengocorannya, karena hujan sudah mulai berhenti dan udah mulai sering panas, dan situ saya kasih campur asam humat karena katanya asam humat itu kan bisa mengikat air ya, bisa mengikat air dalam tanah sehingga tidak terjadi kekeringan pada lahan kita gitu teman-teman. Nah, jadi seperti itu saya pakai itu hingga sekarang gitu teman-teman. Saya pakai tetap asam humat itu untuk pengocoran dengan dicampur dengan NPK 1616 itu teman-teman. Nah, jadi itulah untuk pengocorannya ya teman-teman. Oh ya, untuk pengocoran itu pas waktu memasuki fase generatif teman-teman ya, saya lupa untuk tidak hanya untuk NPK ya teman-teman, saya juga campurkan waktu di usia 50 harian itu sudah saya campur dengan KCL ya teman-teman, KCL putih ya. Itu saya mix dengan NPK 1616 dengan dosis, dengan takaran NPK 1616 nya itu dua wadah teh gelas itu teman-teman, sekitar satu gelasnya itu 150 mili kalau nggak salah ya, itu berarti sekitar
dua wadah itu, kemudian saya kasih KCl itu 1 gelasnya teman-teman. Nah itu saya pakai hingga saat ini ya teman-teman, dan juga dicampur lagi dengan kalsium teman-teman. Itu nggak ketinggalan ya waktu sudah memasuki fase generatif, karena kalsium juga bisa katanya menahan atau menahan buah dan calon buah atau bunganya itu tidak mudah rontok ya teman-teman. Nah itu kita kasih kalsium. Untuk kalsium juga kita lakukan untuk penyepraian juga teman-teman. Nah jadi itu tahap pengocoran, kemudian kita masuk ke tahap penyepraian teman-teman. Nah penyepraian itu kan tadi kita sudah sebutkan di usia 5 hari setelah tanam sudah kita lakukan penyepraian menggunakan insek abamectin ya, itu dengan dosis 3 mili saja teman-teman waktu awal tanam, karena memang lagi terserang. Kalau nggak terserang saya nggak spray ya teman-teman. Nah itu kita spraykan di usia 5 hari, itu kita mix, tapi kita mix dengan asam amino teman-teman, karena saya nggak mau waktu penyembuhan tidak ada pemulihan teman-teman. Jadi ketika penyembuhan juga ada pemulihan menggunakan zat pengatur tumbuh yaitu asam amino agar cepat menumbuhkan tunas-tunas baru gitu teman-teman di usia 5 hari. Nah kemudian saya baru spray lagi itu sekitar di usia 20 hari baru melakukan penyepraian lagi menggunakan asam amino dan juga insek yang berbahan aktif abamectin itu secara rutin dengan interval sekitar 4 hari sekali teman-teman, hingga di usia 40 hari teman-teman. Itu kemudian saya berhentikan asam aminonya, kita lanjut tetap menggunakan abamectinnya. Kemudian itu waktu itu sempat terkena bercak ya teman-teman. Nah itu baru saya masukkan Amistar teman-teman, karena sudah bercak parah. Jadi itu saya kasih masuk Amistar Top ya. Itu hanya 2 kali spray sembuh dan itu sudah berhenti ya. Kita berhentikan Amistar Topnya. Kemudian kita rutin lagi menggunakan abamectin, kemudian imidacloropid teman-teman, kemudian sejenis emamectin. Nah itu kita rolling setiap 4 hari 1 kali teman-teman, dan juga fungisida. Nah kemudian untuk pas waktu masa generatifnya itu kita spray menggunakan kalsium dan kalium, itu setiap 5 hari sekali untuk kalsium dan kaliumnya teman-teman. Untuk kalsium saya pakai Kalha, dan juga untuk kaliumnya Kalinet teman-teman ya. Itu juga pesan online, jadinya pas banget masuk di fase generatif datang, dan kemudian kita spraykan sekitar di usia 45 atau 50 harian lah itu ya kalau nggak salah. Kita spraykan dengan interval 5 hari sekali, kemudian kita cari waktu untuk menyelipkan yang namanya insek dan funginya itu setiap 4 hari sekali ya teman-teman, karena tingkat serangan memang di area atau di lahan saya ini sangat keras ya teman-teman. Kemudian untuk serangan dari trip ya, sehingga menyebabkan yang namanya bulai atau virus Gemini itu sangat keras teman-teman. Ini dipastikan saya pertama kali menanam, kemudian di saat saya rutin menyepray tapi masih terkena virus Gemini, itu artinya memang lahan ini sudah endemik virus Gemini ya teman-teman ya. Sudah dipastikan ini bakal seterusnya bakal banyak virus Gemini di area ini. Namun saya tidak khawatir, karena meskipun terkena virus Gemini, untuk buah cabai rawit itu memang tetap masih berbuah. Saya tidak pedulikan itu, tapi memang lebih baik tidak terkena ya, jadi lebih segar lihatnya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, setelah itu teman-teman kita lanjut ya penyepraian itu yang secara rutin itu memang insek dan fungi, kemudian kalsium dan kalium teman-teman. Nah itu dengan interval kalsium kalium 5 hari sekali, inseknya 4 hari sekali. Kita ambil 5 hari, setelahnya kita spray insek, kemudian kalsium kalium, kemudian selang 2 hari insek dan fungi gitu teman-teman ya. Kita rolling untuk funginya Mancozeb dan Propinep teman-teman,
kita rolling ya setiap 4 hari sekali itu dengan inseknya itu dengan kandungan abamectin, dan kita mix dengan mancozeb. Kemudian yang satu propinep itu kita imidacloroprid kita campurkan, kemudian kita rolling setiap 4 hari sekali. Itu setiap 4 hari ganti 4 hari lagi, itu kita ganti teman-teman dengan itu teman-teman ya, insek dan funginya. Kemudian teman-teman, kita melihat kondisi dari tanamannya. Ketika tanaman itu sudah mulai kelihatan menguning daunnya, saya spray ya teman-teman, itu sekitar umur 70 hari. Saya kasih spray menggunakan asam amino teman-teman untuk merangsang tunas-tunas dan untuk daun agar hijau ya teman-teman, kita pakai asam amino. Kemudian ya teman-teman, setelah itu penyepraian itu sudah kita sebutkan ya teman-teman ya. Jadi penyepraiannya seperti itu yang sudah kita sebutkan. Kemudian untuk pupuk susulan nih teman-teman ya, untuk pupuk susulan ya, ini selain kocor ya, untuk pupuk susulan kita juga pakai teman-teman, meskipun kita rutin kocor, namun karena area saya ini memang mungkin saya tidak bisa menjamin bahwa untuk humus yang baik dan juga nutrisi tanahnya sudah baik, saya tidak menjamin karena memang area tanah saya itu tanahnya itu lahannya pasir teman-teman dan kerikil gitu. Jadi saya khawatir waktu itu saya tetap kocor setiap 5 hari sekali, dan juga di waktu umur 20 hari saya sudah melakukan pupuk susulan ya via tabur, itu menggunakan NPK 1616 dengan 1 batang 1 sendok makan teman-teman. Kemudian di umur 40 harinya saya kasih tetap. Setelah itu sudah saya tidak kasih lagi. Kemudian masuk di usia 90 harian baru kita kasih lagi, itu menggunakan Ponska subsidi teman-teman. Karena harga cabai anjlok kan. Harga cabai anjlok, saya panen hanya sedikit ya teman-teman. Jadi belum bisa membeli NPK 1616. Jadi sudahlah kita lakukan dengan NPK Ponska subsidi teman-teman. 1 lubang ya sekitar 1 sendok itu teman-teman kita kasih baru kemarin, belum lama. Nah jadi seperti itu ya teman-teman yang sudah saya lakukan di cabai kaliber ini untuk perawatan hingga sampai saat ini. Seperti ini teman-teman. Untuk kendala-kendalanya dalam video sebelumnya sudah juga saya sebutkan teman-teman ya, video-video sebelumnya ada kontennya, kalian bisa cek saja teman-teman, untuk penyakitnya apa saja dan juga hambatannya dalam merawat cabai ini apa, sudah saya sebutkan di video sebelumnya ya teman-teman ya, sudah saya upload kemarin dan kemarinnya lagi sudah saya bikinkan videonya. Jadi seperti itu teman-teman untuk videonya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Saya pemula dan juga jangan dianggap saya mengajari, saya hanya berbagi pengalaman saja teman-teman ya. Di sini saya memang masih pertama kali, jadi ya kita sama-sama belajar ya teman-teman. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan silahkan teman-teman. Jika ada komentar yang ingin menyarankan sesuatu juga silahkan teman-teman kasih di kolom komentar. Nah jadi cukup sekian teman-teman videonya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.